Satu. Mewakili dari PD dari kabupaten kota, ketua-ketua PD, dan juga mungkin mewakili guru atau orang tua dari PAUD yang hadir pada hari ini. Untuk pertama kita buka 3 pertanyaan. Satu. Ada yang ditujukan langsung kepada Pak Prof. Johar, Pak Saiful Lokan, dan insya Allah Bunda Neti juga akan bergabung kembali ke kita. Jadi boleh ditanyakan juga ke Bunda Neti. Ya. Persilahkan. Dari Langkat. Bu Teti, sedikit Bu Teti. Ini ada pertanyaan ini ya. Saya yang ingin bertanya kepada Pak Prof ini. Masalah sudah saatnya untuk meninjau kembali Undang-Undang Guru dan Dosen agar tugas pokok dan fungsi guru maupun dosen dapat relevan dengan kondisi dari kebutuhan revolusi industri 4.0. 4.0. Yang saya katakan Pak Nol, Prof, 4.0. kemarin kami Himpaudi dari seluruh Indonesia sudah mengadakan pertemuan dengan Komisi 10 di Jakarta. Kami mengharapkan sudah sampai sejauh mana langkah-langkah perjuangan Himpaudi untuk meminta revisi Undang-Undang Guru dan Dosen agar guru-guru PAUD ini diakui sebagai guru. Itu pertanyaan saya untuk Pak Prof. Johar. Yang untuk Aikandu, apa yang bisa diberikan Aikandu untuk seluruh Himpaudi yang ada di Sumatera Utara, yaitu apakah itu ada aplikasi yang bisa di-download dan digratiskan, bagaimana caranya supaya kami bisa memiliki 3 aplikasi yang Bapak tampilkan tadi. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Coba Ibu ini langsung chat di grup sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, untuk pertanyaan pertama langsung ditujukan pada Pak Prof dan Pak Saiful. Penanya kedua, Oh ya udah perpanjang waktu aja. mungkin dari Bunda yang dalam PD. Langkat, dari Langkat. Ya udah aku teleponkan dulu ntar ya. Ada yang mewakili dari Bunda atau Ayahanda PD yang mau menyampaikan pertanyaannya langsung ke narasumber yang Dari Langkat, dari Langkat. atau dari guru orang tua yang Ya, dari Langkat. partisipasi hari ini. Dari Langkat, dari Langkat. Tolong dibantu host. Lihat di chat dulu Bu Teti, itu ada chat banyak banget Bu, saya lihat. Ya, tolong dibantu siapa host dari Dari Langkat, Sumatera Utara Langkat, Tanjung Pura. langsung membuka dari peserta yang bertanya. Nggak bisa terbuka ininya. Dari Langkat, Sumatera Utara. Bu Teti dari Langkat Tanjung Pura itu ada pertanyaan itu. Langkah. Halo, assalamualaikum. Silakan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Yang pertama ingin bertanya kepada Pak Ayahanda Profesor selaku Profesor Dr. Johar Arifin, Komisi 10. Sekarang kita ketahui bahwa masa pandemi ini berbagai tantangan, berbagai ujian, khususnya datangnya dari para guru-guru. Tadi ketika Bu Teti juga sudah menegaskan, sudah menanyakan tentang undang-undang yang mengatur guru dan Bu Aminah mengatur guru dan dosen, juga termasuk permohonan untuk bagaimana Komisi 10 untuk bisa melegalkan bagaimana guru-guru PAUD tercatat resmi menjadi guru. Nah, yang menjadi permasalahan kita sekarang dimanapun berada, khususnya di Langkat, teman-teman guru PAUD, MI dan seterusnya, bagi guru-guru honor. Nah, guru-guru honor yang tidak diakomodir di honor Pemda atau honor Kemenak dan yang lain-lain. Nah, ini juga merupakan sebuah PR bagi kita, khususnya kepada Ayahanda Prof. Bagaimana solusi
selain dari bantuan-bantuan yang ada, baik BLT maupun bantuan dari Menteri Pedesaan dan yang lain, dari kementerian atau dari instansi yang berkait, apa solusi nyata mungkin hari ini yang bisa memberikan kesejahteraan bagi guru-guru, khususnya guru-guru PAUD yang hari ini kita bicarakan, dan guru-guru di luar dari tingkatan guru-guru PAUD, tingkatan selanjutnya, maksudnya MI, SD, SMP, MTS, MA, SMA dan selanjutnya. Karena memang realita yang ada di lapangan, Prof, bahwa banyak guru-guru di antara kita yang juga tidak mendapatkan bantuan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini mungkin menjadi PR bagi kita bersama, instansi yang yang terkait, supaya bisa memikirkan kesejahteraan mereka. Kita boleh berbicara bahwa kesenjangan atau berbagai upaya kita untuk mencetak generasi, tapi seandainya kesejahteraan para guru yang bukan guru PNS, guru kontrak, nah tidak kita pikirkan, maka itu juga akan menjadi sebuah kesenjangan yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Itu yang pertama untuk Pak Prof. Yang kedua untuk dari Aikindo tadi, 3 aplikasi itu menurut kami mudah-mudahan itu menjadi aplikasi yang bisa bermanfaat, yang tidak ada efek atau tidak ada negatifnya mudah-mudahan, karena memang mohon maaf kita juga baru dengar, dan walaupun sudah banyak baca tapi baru dengar. Dan permohonan kami mengatas nama orang tua dan dari Langkat, sekiranya memang itu merupakan aplikasi yang super, yang baik untuk mendidik anak-anak, untuk mendukung, apakah itu bisa disinkronkan atau bisa kerjasama dengan PAUDI yang ada, baik kabupaten maupun kota maupun provinsi, supaya itu bisa diratakan di seluruh kabupaten kota yang ada, khususnya di Sumatera Utara. Apalagi beliau tadi, Pak Saiful tadi sampaikan bahwa bukan hanya Indonesia tapi bisa mendunia. Minimal Sumatera Utara bisa merasakan 3 aplikasi yang Bapak sampaikan tadi. Artinya kerjasama yang jelas, entah dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk apapun kerjasamanya, supaya 3 aplikasi itu bisa kita rasakan bersama. Yang ketiga, pada Ketua PAUDI Provinsi tadi, bahwa ada beberapa kabupaten kota yang saya amati. Saya walaupun di pimpinan pondok pesantren saya hari ini, artinya mewakili pondok pesantren yang ada, juga beberapa pondok pesantren punya PAUD, punya pendidikan PAUD. Nah, kurangnya koordinasi antara, atau belum maksimal, bukan kurang ya, belum maksimal koordinasi antara pengurus PAUD yang ada di kabupaten kota dengan PAUD yang ada. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita semuanya, supaya sinergitas atau komunikasi yang efektif, agar PAUD yang ada baik di pelosok-pelosok atau di pondok-pondok pesantren yang memiliki PAUD atau memiliki RA, kalau di PAUD di dinas, RA di Kementerian Agama, itu bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih banyak pada ketiga narasumber yang sangat super, dan juga pada panitia kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi. Ada yang mewakili dari kabupaten kota, dari ya Bu, silakan. Mana itu? Ayo bertanya. Bunda Jamila ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya Ketua Himpunan di Kabupaten Langkat. Saya mewakili dari hati nurani guru-guru yang ada di saya rasa ya khususnya di Kabupaten Langkat, Pak. Ini saya tujukan kepada Ayahanda Profesor Pak Johar Arifin. Kami mohon Pak, diingatlah kepada guru-guru PAUD Pak, di mana guru-guru PAUD ini juga sama posisinya dengan guru-guru formal lainnya. Kami di sini bahwasanya guru-guru PAUD itu
menyambung daripada pembicaraan Bapak Eden Tanjung Pura tadi, sudah disampaikan bahwasanya guru-guru PAUD itu kuranglah kesejahteraannya dibandingkan dengan guru-guru formal. Di mana Pak, perlu diketahui untuk saat ini guru-guru PAUD itu gajinya sekitar maksimal paling besar 200.000 Pak. Nah, dibandingkan dengan ilmu yang diberikan kepada anak-anak atau mendidik anak-anak PAUD yang belum bisa menjadi bisa, saya rasa tidak sepadan gitu Pak. Jadi saya mohonlah sudilah kiranya Bapak memikirkan nasib-nasib kami yang ada di bawah ini, yang begitu mengharapkan untuk perubahan daripada undang-undang guru dan dosen ini. Mungkin kami nanti bisa lebih sejahtera ya dari kedepannya untuk yang saat ini. Kemudian itu saja Pak. Kemudian kepada saya tunjukkan kepada Pak Saiful untuk anak-anak memegang HP Pak. Untuk anak-anak PAUD ini, apakah hati kami itu, anak-anak itu bisa memegang HP, hati kami senang, apakah hati kami bagaimana? Karena anak-anak PAUD ini kan belum usianya untuk memegang HP begitu Pak. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Dan saya akhiri dengan ulah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Teti, Bunda Teti di-unmute dulu. Pada narasumber menanggapi pertanyaan dari masing-masing yang ditujukan Ibu Aminah, Belum saya. Bapak dari Langkat dan juga dari Bunda dari Langkat. Silakan. Bapak dari Langkat, Bunda dari Langkat nih sini. Langsung bertemu dengan kami di Bukit dengan lantang sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh kita semua ini. Perjuangan sudah PAUD Sumatera Utara ini luar biasa. Saya bertemu langsung dengan beliau di ruang sidang Komisi 10. Terima kasih. Jadi apa yang ingin diperjuangkan itu yang sudah kita minta dan bicarakan dengan pemerintah dari Mendikbud. Tapi sayangnya pada saat ini di program legislasi nasional prioritas Dikbud hanya menyampaikan tentang perubahan undang-undang sistem data nasional Sikdiknas mereka ajukan. Jadi ini tentang perubahan undang-undang guru dan dosen ini belum, tapi dengan adanya peristiwa yang dahsyat ini COVID-19 ini mendorong kita semua bahwa perlu segera merubah undang-undang guru dan dosen ini, karena banyak sekali hal-hal yang di luar undang-undang dikerjakan sekarang dan dibiayai karena keadaan darurat, dalam keadaan emergensi terpaksa dibiayai, tapi tidak didukung secara hukum dengan undang-undang. Oleh karena perlu kita desak sekarang agar pemerintah mengajukan perubahan undang-undang guru dan dosen ini, karena termasuk di dalam bagaimana guru PAUD dan lain-lainnya bisa kita masukkan. Nah, kemudian tentang guru honor, ya ini sebenarnya sudah kita bicarakan hampir final ya, dengan Menteri Kebudayaan. Jadi ada dua opsi sebenarnya yang diajukan, diangkat sebagai PNS atau diberikan, kalau untuk kemampuan pemerintah mengangkatnya, diberikan honor setara dengan PNS. Nah ini sudah kita hitung-hitung pembiayaannya, tapi tahu-tahu Allah kasih cobaan kita dengan COVID-19 sehingga semua biar honorer ini juga tidak berulang-ulang. Dengan titipan bagi para guru di daerah, misalnya guru honorer ya, yang tidak layak, jauh di bawah UMR dan sebagainya. Ini kita sampaikan. Itulah. Jadi dua opsi kemarin itu yang akan kita bicarakan, yang mana yang paling didukung oleh keuangan negara. Tapi dengan ada COVID ini maka semua beban, tapi kita akan perjuangkan lah, mudah-mudahan undang-undang guru dan dosen ini bisa kita ajukan kembali. Amin. Terima kasih dari Pak Kader, kemudian Ibu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan kami bisa diijabah oleh Allah. Kami setiap hari berdoa. Amin. Ya, perjuangan dilanjutkan, ya kan? Baik, langsung Pak Saiful Perjuangan kan? Oke, terus baik. dilanjutkan. Nah, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah dari Bunda Aminah ya. Kalau misalnya PW Kimpaudi sudah request sesuatu ya, kita pasti tidak berdaya ya, kita pasti nurut gitu. Nah, saya mau bagikan gitu ya, ini adalah, jadi memang kita adalah suatu institusi swasta yang memang latar belakangnya memang kita ini para pendidik, di kurikulum kita semua para pendidik, kemudian kita juga merekrut lulusan anak-anak Indonesia terbaik yang dapat beasiswa dari pemerintah, dan mereka kuliah di New York, ada yang kuliah dari Eropa, untuk mereka mengerjakan pendidikan ini gitu ya. Nah, tentu ada biaya di sana segala macam, tetapi kita mau untuk benar-benar ada kontribusi yang baik buat teman-teman di Himpaudi ya. Nah, jadi memang kita sudah sepakat bahwa kalau misalnya orang tua mereka berlangganan sendiri, harganya itu sangat mahal sekali ya di Play Store ya, sekitar 60.000 per bulan gitu ya. Memang lebih murah dibandingkan aplikasi lain yang bisa 150.000 per bulan gitu ya. Nah, jadi untuk kita ada 3 aplikasi Edu Anak, ini adalah biayanya gitu ya, 99.000 untuk setiap semester. Nah, bagaimana dengan aplikasi orang tuanya? Kita gratiskan. Nah, bagaimana aplikasi administrasi guru untuk mereka bisa post video, post foto, kemudian memberi pembelajaran, masukin nilai, bahkan sampai kepada hasil Hilang suaranya. Hilang suaranya, Pak. Wah, hilang. Tapi dapat. Jaringannya Pak Saiful. Jaringannya Pak Saiful. Itu ada. Udah Jadi tim Belum. IKEDU Cepat ya. Puskut. terputus jaringannya atau lagi ada trouble sepertinya ya. Tanya Pak Saiful, kita tunggu. Main sebelah abang sana. Cepat. Ya, silakan dilanjutkan Pak Saiful. Belum masuk seperti Oh iya, Bu Teti. sorry, tadi hilang signal. Oh Ya, ya silakan Ya. lanjut Pak. Sorry tadi ya. Jadi menyambung perkataan tadi bahwa kita hanya memungut biaya terhadap aplikasi IKEDU Anak. Nah, kalau pemesanannya melalui sekolah, kita bikin itu sangat murah sekali. Jadi orang tua diuntungkan. Dan kemudian untuk lembaga yang memesan kepada kita bahkan kasih cashback 20% kepada lembaga pembayaran yang dilakukan oleh orang tua. Dan untuk IKEDU sekolah kita gratiskan, dan juga IKEDU guru kita gratiskan, dengan harapan di masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar tetap bisa terjadi gitu ya. Itu adalah usaha kami sebagai institusi swasta juga untuk support kawan-kawan di Himpaudi. Di luar daripada selama sebulan ini kita akan berikan voucher gratis berlangganan selama 1 bulan. Nah, itu juga merupakan jawaban yang sama untuk Pak Kadir Munir dan juga Bunda Rina Astuti dari Kota Langkat ya.
tentu kita berharap bahwa aplikasi kita bisa memberikan pengaruh ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk Bunda Jamalia tentang anak-anak pegang HP, itu sesuatu yang tidak baik. Nah, saya mau membagikan suatu jurnal dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika, dan itu sudah dipublikasikan. Disebutkan di sana kalau ada dua hal. Pertama, memang tidak baik untuk untuk anak-anak di bawah 2 tahun menggunakan gadget. Tetapi untuk anak-anak yang usianya di atas 2 tahun malah dianjurkan, ya. Jadi tidak benar bahwa tidak boleh, tapi kita harus mendampingi. Jadi ini adalah kalimatnya. Jadi tidak boleh menggunakan media digital untuk anak-anak di bawah 24 bulan. Ya, tetapi untuk anak-anak usia 2 sampai 5 bulan dibatasi 1 jam, dan bahkan orang tua dikatakan jangan takut, jangan tertekan untuk memperkenalkan gadget karena ini adalah alat masa depan. Itu adalah kalimat yang diucapkan bukan pendidik loh, tetapi dari Asosiasi Dokter Anak yang ada di Amerika. Terima kasih. Kita menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Saifulkan. Ini sesi pertama. Kita buka sesi kedua, Bunda Mina. Masih ada waktu. Kasih kesempatan 5 menit lagi karena sudah mau pukul 12. Masih berapa penanya? Aja dua penanya dari Kabupaten Kota. Mana ini ketua-ketuanya? Yang lain itu tadi ada dari Labusel, itu ada Rito Basa, dari mana-mana itu tadi banyak itu ketua-ketua yang Pauli yang ikut. Bu Doneti belum bergabung lagi. Bu Doneti lagi rapat dengan kementerian saat ini. Kepada Bunda Yanda dari Kabupaten Kota yang bertanya. Iya, ada 2 narasumber, Pak Prof sama Pak Saifullah, boleh bertanya. Om di Sumatera Utara juga boleh bertanya kapan kita rapat kembali. Hayani Binjai. Ini ada Umi dari Binjai. Ya, silakan Bu Hayani. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bertanya kepada Pak Johar, Pak DPR kami yang kami banggakan. Bapak, kami dapat informasi bahwa insentif dari pusat ada turun ke guru-guru PAUD. Tapi ternyata setelah saya cek, hanya orang-orang tertentu yang dapat. Bisa nggak Bapak perjuangkan kami agar semua dapat walau sedikit satu orang? Ini kejadian di BJ hanya beberapa orang, dan itu saja yang dapat insentif yang dari pusat. Satu, yang kedua, saya pasti kecewa kalau Bapak juga mengatakan bahwa pernah saya datang menjumpai Bapak DPR. Dia bilang, Pak, bahwa saya coba saja karena saya pun tolonglah Pak, Bapak kan wakil kami, kan begitulah bahasa saya. Tapi jawabannya apa Pak? Mengecewakan. Bu, Ibu jangan mengintimidasi saya dari DPR ini karena duit saya. Kecewa nggak kami rakyat kecil dia menjawab demikian? Mohon Pak penjelasannya, sebenarnya Bapak DPR yang dulu itu wakil kami atau memang dia duduk karena duit dia sendiri? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Pak Ekendo sudah terjawab, saya bilang tadi, bayar nggak? Rupanya bayar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penanya lagi. Ya, dari mana itu? Dari Medan. Ya, silakan. Dari Medan. Horas, Bah. Horas. Bu Elita Yusra, ini yang unmute pun nggak
Ini nggak bisa dibuka Buka lagi. suaranya dari Kan dari host yang pihak ngatur. ICANN. Ya, silakan Bu Elita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Sukulokan yang telah memberi panjang lebar keterangannya. Pertanyaan dari kami, apa yang harus kita ketengahkan dalam mengatur anak jika perkiraan perpanjangan dari COVID-19 ini. Tanya saya dengan Pak banyak pertanyaannya satu. Apa yang harus kita lakukan jika panjang dari pengasuhan anak karena COVID ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab kepada narasumber ya. Oke, terima kasih ya Bunda Elita ya. Jadi tadi dikatakan kalau pandemi ini berkelanjutan ya Bunda ya. Iya. Jadi pertama adalah kita waktu membuat I Can Do ini itu bukan karena pandemi. Jadi kita sudah bikin itu sejak 2 tahun yang lalu. Kita rekrut anak putra-putra terbaik dari Indonesia untuk bikin suatu game, suatu permainan yang bukan saja membuat anak-anak tuh tahu, tapi berubah hidup gitu. Jadi kita benar-benar ikutin penelitian-penelitian yang ada, bagaimana memperlengkapi anak-anak dengan keahlian abad 21. Jadi bukan saja sekedar tahu, tetapi punya kemampuan berpikir kritis, kreatif, punya kemampuan komunikasi, dan kita ikuti semua penelitian-penelitian tersebut. Jadi I Can Do bukan sekedar dibuat untuk masa pandemi. Kita menduga I Can Do bakal bisa memberi impact mungkin 10 tahun ke depan, karena orang makin lama makin tahu gitu. Tetapi dengan ada pandemi, segala hal yang kita rencanakan untuk 10 tahun ke depan harus dibawa tarik ke sekarang lebih cepat. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini ada sesuatu yang harus kita hadapi sekarang. Mungkin pandemi akan berakhir, tetapi ketakutannya akan melekat gitu, sama seperti flu Spanyol dan yang lain-lain. Jadi saran saya adalah kita nggak bisa menghindari anak-anak kita untuk menggunakan teknologi yang bahkan belum ada hari ini. Kayak gitu. Terima kasih Pak Saifulokan. Mungkin sudah menjawab apa yang ditanyakan pada pesertaan ini. Ada link absen ya, Johar mungkin mau menambahkan atau dari Ibu Ayani Vijay. Bantuan untuk guru-guru PAUD. Saya tak dapat informasi. Mestinya mereka tuh melapor juga tuh kepada PAUD Utara. Tak dapat kabar. Setahu saya belum ada. Kalau dari Menteri Kebudayaan belum ada. Mungkin itu pribadi yang memberikan bantuan. Aplikasi apalah satu badan. Tapi kalau dari resmi, kalau ada dari Kementerian Kebudayaan, bagaimanapun, kalau tidak percaya, saya harus tahu. Dan besok insya Allah saya akan menyerahkan alat-alat alat-alat keamanan COVID ini pada 10 rumah sakit bagian dari Kemendikbud. Jadi saya akan besok menyerahkan itu di rumah sakit USU. Nah, jadi semuanya harus. Nah, jadi kalau yang ada bantuan tadi itu di luar dari pengetahuan kita. Nah, jadi kalau ada wakil rakyat yang sombong-sombong, ya dia bukan wakil rakyat. Jadi ada yang bertanya ya apa tuh COVID disebut pandemi karena dia menyerang ke seluruh dunia. Kalau hanya satu tempat atau negara itu epidemi. Ini nggak tahu nih kita ingatkan aja. COVID itu dari sudah tahu Morella, jenisnya Morella. Ini itu virus, ini diseases, itu nama penyakit. 19 ditemukan tahun 2019. Jadi mudah-mudahan
bagian dari cobaan Allah kepada kita, maka nikmati dan jaga. Prosedur sudah ada, kita laksanakan itu nggak usah takut berlebihan. Kebalkan diri kita dari penyakit, sehatkan tubuh, banyak olahraga, tenangkan pikiran, insya Allah kita akan selamat dalam tempo situasi. Terima kasih semua. Semoga Allah berkati kita. Terima kasih Bunda Ketua, begitu gigih kepada lah yang bersama dengan seluruh pengurus dan seluruh guru-guru juga dapat menjadi eksekutif. Semoga kita semakin berjaya. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Johar. Terima kasih Pak Prof. Johar, Pak Saiful Lokan selaku narasumber yang hebat pada hari ini yang sudah juga menjawab curhat dan aspirasi dari semua peserta. Di akhir acara sebelum kita menutup yang akan ditutup oleh Ketua BW Himpaubi Sumut, saya sebagai selaku host dan juga moderator pada kegiatan hari ini mungkin ada silap kata yang tersampaikan, mohon maaf lahir batin. Sedikit langsung saja Ibu Ketua menyampaikan. Coba tanya lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai absen Sebelum lagi. acara kita tutup, sedikit ada saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang pada hari ini, kepada Bapak Profesor Dr. Johar Arifin, kepada Bapak Saiful Lokan, kepada Bunda Provinsi Sumatera Utara, kepada Profesor Dr. Neti Herawati, Ketua TIPI Himpaubi Indonesia. Saya di sini mengucapkan seluruh peserta yang hadir juga pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang ikut bergabung di dalam webinar PAUD yang bekerja sama dengan Himpaubi Provinsi Sumatera Utara dengan Aikandu. Jadi Aikandu tadi sudah memberikan warning kepada kita bahwasanya kita dikasih voucher 1 bulan gratis. Mudah-mudahan teman-teman dari seluruh pengurus Himpaubi baik guru maupun orang tua bisa mendownload aplikasi, yaitu aplikasi Aikandu. Di situ bagus sekali untuk pembelajaran anak-anak kita di masa era 4.0, karena ini adalah masa pandemi from home, belajar mendidik anak di rumah, dari rumah, begitu juga dengan parenting yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Baiklah, kita menuju new normal. Apa sih yang dimaksud dengan new normal? Kita akan berubah, yaitu dengan lebih bersih, dengan perilaku baru. Perilaku baru itu apa saja? Selama ini kita mendidik anak dengan mengajarkan cuci tangan itu lengkap, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS. Tapi di sini ada tambahan, yaitu kita harus pakai masker. Masker ini kadangkala tidak semua orang senang memakai masker. Jadi ini juga udah satu aksesoris ya sebenarnya yang udah tambahan untuk new normal di masa COVID pandemi ini. Nah, di sini adalah proses cuci tangan. Memang ini kita ya pada agama Islam, agama apapun itu pasti mengajarkan kita untuk bersih, karena bersih itu pastilah sehat. Apapun yang kita lakukan haruslah kita mencuci tangan kita dulu, karena kita tidak tahu tangan kita ini punya bakteri atau tidak. Yaitu jaga kesehatan, itu yang paling utama. Makanya kita harus jaga kesehatan. Saya kira rakyat Indonesia ini berbeda dengan rakyat-rakyat di daerah lainnya atau di luar negeri. Kita selalu minum jamu, mungkin jamu itu juga bisa bikin sehat badan kita, karena itu adalah tradisi-tradisi yang kita laksanakan. Itulah budaya-budaya baru yang harus kita terapkan. Tapi kalau saya menganggap budaya cuci tangan, budaya untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini bukanlah budaya baru, tapi ini harus yang kita laksanakan setiap hari. Tapi itu karena kelalaian kita, kadangkala kita memakan sesuatu pun tidak cuci tangan langsung bisa pegang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan yang luar biasa kepada kita. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pengurus Himpaubi, kabupaten kota, pengurus kecamatan. Tadi ada katanya bergabung dari Semarang, dari Manado, dan dari beberapa provinsi yang ikut pada hari ini, karena webinar ini kita
kita sebar kemanapun mau ikut belajar melalui webinar ini sangatlah baik dan efektif. Kebiasaan kita belajar melalui Zoom meeting inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita karena begitu banyak ilmu, terutama tadi tentang undang-undang guru dan aikandu dan mereka belajar yang diajar. Setelah itu bagaimana mendidik anak di rumah menyenangkan dengan orang tua, itulah yang akan kita laksanakan. Karena kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya pandemi ini COVID-19. Semoga kita sama-sama kita berdoa agar COVID-19 ini hilang dari bumi pertiwi yang sangat kita cintai. Amin, amin. Bisa sekolah dan belajar seperti biasa lagi. Amin ya Rob. Kenangan mendidik anak itulah yang paling indah. Karena dengan senyuman, dengan tawa dan tangis anak-anak itulah membuat kita jadi bahagia. Sebelum saya menutup acara ini, saya berpantun sedikit. Pak Taufik memakai kopiah dipakai dari beledru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber yang luar biasa, yang hebat. Oh iya, utama terima kasih kepada Pemprov Sumatera Utara yang memfasilitasi kami di gedung yang sangat mewah ini. Ya. Terima kasih banyak semuanya, Pak Prof, Bu Aminah. Pak Prof ini gedung Pemprov Su. Mantap juga IPAU difasilitasi Pak Prof. Habis apa? Alhamdulillah. Habis Iya Pak Prof, belajar dari Pak Prof ini sama Pak Saiful. belum. Terima kasih juga para Terima kasih semua ketua IPAUDI, Laskar IPAUDI, pembawa acara, Ibu Teti dan seluruh pengurus. Sama, terima kasih banyak Bu. Kita mau terima kasih. Raise hand, angkat tangan semua. Assalamualaikum dari Langkat, Tanjung Pura Langkat. Bola. Ya oke, bye-bye. Iya, Udah bi. semangat semua menuju Udah bi. Insya Allah semoga lekas. Terima kasih. Habis udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Habis. Dan Waalaikumsalam. jangan lupa sertifikatnya di print ya, nanti sertifikat linknya sudah saya kirim. Itu bisa di print masing-masing, disesuaikan nomornya nanti dari Aikandu akan memberikan nomor sertifikat. Terima kasih. Habis. Oke baik, nanti kita bantu. Jadi semua yang sudah terdaftar mohon diperhatikan alamat emailnya benar. Jadi kita bisa kirim e-sertifikatnya berdasarkan alamat email yang sudah dimasukkan sewaktu registrasi. Baik, baik. Terima kasih Pak Saiful Lokan. Sama-sama Bunda. Oke, thank you. Bye. Nyanyi dulu kita Pak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini Mood, ini suaranya nih lagi unmute